Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Qulna KKBL artinya kami Allah berfirman, ihbitu KKBL dari akar kata habato artinya turun. Ihbitu turunlah kalian. Minha min huruf dari ha kata ganti darinya. Nah, surga jami'an kata benda ada tanwin artinya semuanya. Fa imma tinggal fa maka imma jika tianakum dari akar kata ataya KKBSAK artinya dia datang kepada kalian. Ini huruf dari U. Hudan kata benda dari akar kata hadaya artinya petunjuk. Famal fa maka man barang siapa tabi'ah KKBL mengikuti. Hidayah KKBL artinya petunjuk dariku. Kalau huruf maka tidaklah. Khaufun kata benda ada tanwin artinya takut. Alaih huruf him kata ganti atas mereka. Wala huruf dan tidaklah. Hum mereka. Zanun KKBSAK dari akar kata khazina sedih. Yahzanun ya wawunun mereka bersedih hati. Arti keseluruhan kami berkulnah gitu, kami berfirman turunlah kalian jami'an
darinya surga semuanya. Fa'imma ya'tiyannakum, maka jika dia datang kepada kalian ini hidayah, petunjuk dariku, faman tabi'ah, maka barang siapa mengikuti hidayah petunjukku, fala khaufun alaihim, maka tidaklah takut, maka tidaklah ada rasa takut atas mereka, walahum yahzanun, dan tidaklah mereka bersedih. Begitu Ustaz. Iya, benar. Waduh, mana nih kabelnya nih? Mau nulisnya nggak bisa. Kenapa? Hah. Kabelnya ada yang ngambil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Qulna, kami katakan, kami firmankan, ihbitu. Ihbitu itu asalnya dari habato, ya. Dari habato yang artinya mendarat. Turun, mendarat. Habato itu turun, mendarat, bahasa Jermannya landing habato itu. Orang Arab mengatakan matal hubut, kapan landing? Jadi dia itu mendarat habato, ya. Jadi ihbitu mendarat, nah berarti ini turunnya memang dari atas. Bagaimana itu caranya hanya Allah saja yang tahu, dah. Ya, jadi ihbitu itu masdarnya hubut yang artinya mendarat, ya, artinya mendarat. Itu arti asalnya. Jadi memang posisinya di atas itu surga itu, ya. Mendaratlah, turunlah kalian. Waw alifnya itu menunjukkan jamak, ya. Waw alifnya menunjukkan jamak, ya. Jadi siapa saja berarti Adam, Hawa sama iblis. Perintah iblis, ya enggak? Iya. Ini masih kurang bagus nih. Jadi dia kalau diginikan bahas Arab, sudah Arabnya nggak nampak. Ya. Jadi minha darinya, dari mana itu? Ihbitu minha darinya, ya, darinya dari surga itu. Fa imma ya'tiyannakum, maka sungguh jika
benar-benar datang kepada kalian minni dariku hudan hidayah. Faman tabi'a, maka barang siapa yang mengikuti hudayah, hidayahku, fala khaufun, maka tidak ada takut alaihim, bagi mereka. Ya, tidak ada ketakutan bagi mereka. Wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih. Jadi ikut hidayah Allah akan terbebas dari rasa takut, dari rasa sedih. Enggak takut. Orang ikut hidayah Allah itu terpampang di hadapannya jalan-jalan kesuksesan. Allah mengatakan yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Yahdi, memberi hidayah, bihi, dengannya, dengan Al-Quran. Manittaba'a ridwanahu, orang yang mengikuti keridhaan Allah. Memberi hidayah subulas salam, pada jalan-jalan keselamatan. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan memberi petunjuk kepada mereka pada jalan yang lurus. Ya, dalam surah Al-Maidah ayat 16. Ya. Jadi ini Ibu lihatnya di surah Al-Maidah ayat berapa? Ayat 16 misalnya. 16. Jadi Ibu cek nanti Quran surah Maidah ayat 16. Surah Al-Maidah itu surah ke-6 apa surah ke-7? 7. Ya. 4. Quran surat 5 ya. 5 ya. Surah 5 ayat 16. Apa bunyinya? Bunyinya yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan kitab itu Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang mengikuti keridhaannya. Memberikan hidayah subulas salam, pada jalan-jalan keselamatan, jalan-jalan kesuksesan, kesejahteraan. Jadi bagaimana ada takut sedih? Enggak. Orang kalau ikut ridha Allah, di hadapannya itu jalan kesuksesan terbentang meluas. Banyak ya. Jalan-jalan kesuksesan itu banyak. Wa yukhrijuhum, dan Allah mengeluarkan mereka minal zulumat, dari segala kegelapan, ilan nur, menuju cahaya terang, biiznihi, dengan seizinnya. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan memberi hidayah kepada mereka pada jalan yang lurus. Yang tadinya gelap menjadi terang. Waduh, nggak tahu nih, gelap banget nih. Ikut hidayah Allah jadi terang. Tapi wahananya adalah Al-Quran. Bagaimana kita mau mengikuti hidayah Allah kalau kita tidak mengikuti Al-Quran? Ya, hidayahnya kan ada di Quran. Ya, diikuti Quran. Jadi anak-anak muda kita mau sukses, ya ikuti Al-Quran. Ikuti Al-Quran supaya kita bisa menerapkan apa saja yang Allah ridhai. Gitu. Nah, di sana ada lagi ayat yang mengatakan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Ya. Ibu cek lagi ya di ayat yang mengatakan fala yadhillu wala yashqa. Surah Thaha. Surah Thaha. Surah Thaha itu 20. Ya, surah ke-20 ya. Surah ke-20 ayat berapa? Ayat 1, 2, 3. Ya, surah Thaha. Jadi ini dicek lagi juga di surah Thaha, surah 20 ayat 1, 2, 3. Ya. Apa bunyi ayat itu? Bunyinya adalah qala ihbita minha. Allah berfirman, ihbita, turunlah kalian berdua, hai Adam dan Hawa, minha, darinya, dari surga, jami'an, semuanya. Ba'dukum, sebagian kalian, li ba'din, bagi sebagian yang lain, adun, adalah musuh. Fa imma ya'tiyannakum minni huda,
Maka jika datang kepada kalian dariku satu hidayah, faman maka barang siapa ittaba'a hudaya, mengikuti hidayahku, fala yadillu wa la yashqa, maka dia tidak akan tersesat dan tidak pula akan sengsara. Ya, sebaliknya orang yang berpaling dari peringatan Allah, hidayah Allah. Tapi dah. Ada susunya gimana? Mana habis ngebut nih. 46 kilo per meter. Susunya habis jahe aja. Per jam. Susunya habis jahe aja ya? Ya boleh. Suaranya nggak ada. Iya. Jahe aja ya? Sambil mau ke atas. Kenapa? Terus kabel ini ada di mobil. Di mana nih mobilnya? Mobil. Iya, maksudnya ditaruh di mana? Di depan. Colok aja. Ya, waman a'rada an dzikri, barang siapa berpaling dari peringatanku. Zikir juga bisa artinya Al-Qur'an ya. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sungguhnya bagi dia penghidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, dia mengatakan, wahai Tuhanku, kenapakah engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu saya bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna, ayat 1 dan 6-nya nih. Demikianlah engkau ya telah datang kepadamu ayat-ayat kami, fanasitaha, lalu kamu melupakannya, wa kadzalikal yawma tunsa, dan demikianlah akhirnya pada hari ini kau dilupakan. Ya, buta Al-Qur'an di dunia, nanti buta mata di akhirat. Ya, saat hati melihat, mata palanya yang tidak melihat. Ya, saat di dunia ayat-ayat Allah datang tapi tidak memperhatikan ayat-ayat Allah. Ya, boro-boro mempelajari jadi saja ogah, nggak mau. Ya. Ini ayat 38. Jadi mesti dilihat ya. Ayat 38 surah Al-Baqarah, Al-Maidah 16, Toha 123. Itunya tuh. Jadi kalau itu dibuka ya, ayat 238, 5, 16, 21, 23, nanti akan kita dapatkan satu pemahaman yang lengkap ya. Jadi orang yang mengikuti hidayah Allah itu akan terbebas dari 4 petaka. Terbebas dari rasa takut, terbebas dari kesedihan, terbebas dari kesesatan, terbebas dari kesengsaraan. Ya. Itu yang diinginkan, itu hak asasi manusia itu. Hak asasi manusia itu untuk terbebas dari 4 hal. Terus di surah Toha ayat 1, 2, 3-nya, di surah Al-Maidah ayat 16, itu Allah katakan mengikuti hidayah Allah itu, mengikuti Al-Quran. Ya, tujuannya menerapkan Al-Quran harus dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau begitu, setiap perbuatan kita agar Allah ridha kepada kita, nanti Allah akan kasih petunjuk jalan-jalan kesuksesan, banyak jalan-jalan kesuksesan. Ya, Allah perlihatkan di hadapan mata kita. Begitu. Jadi bagaimana takut? Ya, semuanya bagi dia mudah. Semuanya bagi dia adalah cerah. Tidak ada gelap. Baik. Sekarang di ayat 139 Bu Nurul, monggo. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina
wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wa huruf artinya dan, alladzina kata penghubung artinya orang-orang yang, kafaru kata BL dari kafaro ada waw alif, mereka kafir. Wa huruf artinya dan, kadzabu KKBL karena ada waw alif dari kadzaba dusta, wa kadzabu mereka mendustakan. Di huruf yang mengkasrahkan, ayati kata benda karena diawali dengan di, ayat-ayat na kami. Ulaika termasuk kata tunjuk artinya mereka itu, ashabu yaitu termasuk kata benda artinya para penghuni, an-nari neraka. Hum kata ganti artinya mereka, fi huruf yang mengkasrahkan artinya di dalam, ha kata ganti, khaliduna kata benda yang jamak artinya orang-orang yang kekal. Terjemahannya, dan orang-orang yang kafir dan mendustakan terhadap ayat-ayat kami, mereka itulah para penghuni neraka. Mereka di dalamnya orang-orang yang kekal. Shadaqallahul adzim. Ini mana? Siap, sini. Maksudnya. Hai. Man anta? Ini yang tadi Bapak tanya. Ayo, jangan ngamuk dulu. Ayo. Ibunya bawa air panas, nanti setelah subuh dan kemudian. Tuh, ini kan mau pakai air panas baru dibilang ini kesiram. Ya Allah. Ini baru saya bisa menerangkan. Baik ya. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وَالَّذِينَ dan orang-orang yang kafaru mereka telah kafir. Ini bentuk lampau ya. Wa kadzabu dan mereka mendustakan. Bi ayatina akan ayat-ayat kami. Tidak percaya dengan ayat-ayat Allah. Tidak percaya dengan Al-Quran. Mendustakan. Dusta itu Al-Quran. Al-Quran tidak asli, Al-Quran palsu. Orang-orang Kristen. Al-Quran ini asalnya bahasa Suryani. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ngomong banyak sekali, diminta bukti 1 lembar saja. Ngejengkak. Diminta 1 bukti saja nggak bisa. Bagaimana bisa dipercaya? Asal ngomong aja. Apa saja yang mereka usahakan serang-serang Islam itu, yang diserang Al-Quran, Al-Quran palsu, Al-Quran memplagiasi kitab-kitab sebelumnya tanpa ada bukti sama sekali. Apa itu artinya plagiasi? Seperti mereka buta. Pendek kata, semuanya mereka usahakan untuk menyerang Al-Quran, untuk mendustakan Al-Quran ya, dengan berbagai cara karena kekufuran mereka. Bukan untuk mencari kebenaran, ya, tapi mereka inginnya Al-Quran itu tidak ada saja.
Ya. Kenapa? Karena Al-Quran ini mengkritisi penyembahan mereka, manusia disembah. Ya Al-Quran larang lah, itu dikasih tahu oleh Al-Quran. Nah, orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat Allah ini, ulaika mereka itu adalah ashabun nar, penghuni-penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka di dalamnya khalidun, kekal. Dari kata khaladah. Nah, ini tentang penciptaan sampai di sini, sampai ayat 39. Ya, ya dimulainya dari Penciptaan Adam. penciptaan ya. Dimulainya itu dari 30. dari ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dari ayat 21. Jadi ayat 1 sampai 20 itu tentang iman dan non-iman. Ya, ayat 21 sampai 39 itu tentang penciptaan dan ilmu pengetahuan. Ya, nanti setelah itu tentang Bani Israel. Ayat 40 sampai ayat berapa tentang hukum-hukum terhadap Bani Israel. Ya, sampai wa idzibtala Ibrahim rabbuhu. Ya. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahum. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. 101 sampai 101. Ya. Jadi Panjang. ini betala ya, ayat 124 itu. Wa idzibtala ya. Jadi ayat 124. Mana nih? Oh, 104 124 ampe. Nah, dari sampai ayat 123 ya, ini tentang hukum-hukum terhadap Bani Israel. Nah, sampai 123. Jadi 40 sampai 123 ini tentang hukum-hukum terhadap Bani Israel. Jadi kan surah Al-Baqarah kan ada berapa ayat kok? 286. Ya. Al-Baqarah 286. Strukturnya itu ya. Yang pertama ini tentang iman. Iman dan non-iman. Saya sudah terangkan ini kan? Belum. Ibu? Belum sepertinya. Iman dan non-iman. Ini ayat 1 sampai 20. Oke, Bu. Terus yang ke-9, nomor 9, ada 9 ya. Ada 9 kelompok nih, Bu. Yang ke-9 juga tentang iman dan non-iman. Iman dan tidak beriman. Orang beriman dan orang tidak beriman. Nah, ini yang ke-9 itu kita akan 52. Dari ayat ayat 2, enaknya ini dari ayat 284 ya, sampai 286. 284 sampai 286. Nah, nanti kelompok yang kedua
Kelompok yang kedua adalah tentang penciptaan. Ya, penciptaan dan ilmu pengetahuan. Ya, ini mulai ayat 21 sampai berapa tadi? 29. Sampai ayat 29. 29. Nah, yang kelompok nomor 8-nya juga sama. Ya, tentang penciptaan dan ilmu pengetahuan. Nah, kelompok 8-nya tuh, Bu. Nah, kita cek ya. Nah, ini dimulai dari ayat dari ini ayat 283 sampai 284 ini. Iya. 283, 284. Ini dari Penciptaan dan ilmu pengetahuan. ini 285 ini. 283 sampai 284, satu ayat aja ini. Ayat, maaf. Di ayat 284 ini. Ini ayat 284. Ini ayat 284. Penciptaan dan pengetahuan. Terus yang ketiga tentang hukum-hukum. Hukum-hukum terhadap Bani Israel. Oh, nanti yang ketujuh juga sama. Hukum-hukum juga nih. Yang ketujuh juga hukum-hukum. Hukum-hukum terhadap kaum mukminin. Nah, hukum-hukum terhadap Bani Israel. Tadi ayat berapa sampai berapa, Bu? 40 sampai Bukan 123. saya. Ayat 40 sampai 40 sampai 123. 123. 123. Baik ya. Yang ini hukum-hukum untuk orang-orang yang beriman. Saya mau cek dulu ya, karena ini dimulai dari ayat kursi itu ayat keberapa ya? 255 ya. Jadi 255. Ya, saya mau telusuri dulu ya. Ini yang keempat tadi tentang apa? Yang keempat tentang ujian ya. Ujian terhadap Ibrahim. Ya, berarti ayat berapa ini? Ujian kepada Nabi Ibrahim ini ayat 124 ya. Ayat 124. Dari wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahum. Dari ayat 124 sampai 100
143 sampai ayat 142 ya. Sampai ayat 142. 1, 2, 4 sampai 142. Nah, yang kelimanya tentang umat wasaton. Umat wasaton. Umat moderat. Umat moderat, umat tengah-tengah, dan pengalihan arah kiblat. Arah kiblat ke Ka'bah. Ya, ini di ayat berapa nih? Ayat 143. Nih ayat 143 nih ayat tengah-tengah nih. Ayat tengah-tengah. Ya, tengah-tengahnya dari 286 kan, Bu? Ya. Ya kan? Nah, yang keenamnya sama tentang ujian. Ya, yang keenamnya nih tentang ujian. Ya, ujian terhadap orang-orang beriman. Ya, yang wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i. Ya, wa naqsim minal amwali. Ya, wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. 155 ya. Mulai ayat 155. 155. Tuh. Sampai ayat berapa tuh? Hukum-hukum terhadap ya ini 155 terus ayat-ayat tentang puasa tuh 183. 183 enggak, dia 155 wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i. Ya mulai inna safa wal marwata ini sudah mulai ayat hukum nih. Hukum terhadap orang-orang yang beriman. Ya, mulai ayat 155, mulai ayat sampai ayat 157. 157. Satu atau satu, iya 157. 158 sampai 283. Ini hukum-hukum terhadap orang-orang yang beriman. Nah, kita ini posisinya lagi di mana nih, Bu? Lagi di yang nomor 3. Sedang ada di nomor 3. Hukum-hukum terhadap Bani Israel. Yaitu kita lagi di situ tuh ya. Baik, sekarang kita masuk di ayat berapa tadi?
ayat 40. Kita di ayat 40. Baik, siapa nih yang siap nih? Ibu Tri, ya, terakhir. Monggo. Nggak gitu siap deh Ustaz. Nggak begitu siap. Coba aja ya. Ya, dicoba aja. Suaranya erat begitu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israila. Ya Bani Israila guru nikmatiyat Nikmatiyallati. ya kelihatan nih. Nikmatiyat tati an'amtu alaikum wa aufu bi ufi bi ahdikum wa itaya farhadun. Ya Bani Israel ya. Kata benda. Ya. Wahai Bani Israel. Guru. Saya nggak tahu kata-kata apa lagi nih Ustaz. Akar katanya apa itu? Udhkuru akar katanya apa? Zakaro. Oke. Nah, sekarang kita buka kamusnya ya. Zakaro ya. Dzal. Halaman 35 ya. Nih. Zakaro. Menyebut, mengingat. Oh, itu artinya. Kelihatan kan? Ya, betul. Nih, zakaro nih. Menyebut, mengingat. Kita kan cari udhkuru kan? Udhkuru. Ini ingatlah. Ingatlah kalian. Ya, waw alifnya kalian ya. Oke, teruskan Ibu. Udhkuru, ingatlah kalian. Nikmati ya, nikmat. Nikmatiya, nikmatku. Ya-nya artinya aku ya. Ya, ini artinya aku. Nah, terus. Alati. Yang. Oke. Itu. Itu apa ya? Itu apa artinya tuh? Aku mama. Apa ya tuh? Itu artinya aku. Iya. Akhiran tuh artinya aku. Terus dari kata apa berarti? Coba dibuka kamusnya. Naima. Dibuka kamusnya artinya apa? Dari nun ya. Dari nun. Naama ya. Oh, naim. Ketemu Bu? Belum, saya kira imat. Ya.
Nun zal, kita kan mau cari nun ain kan? Nun zai, nun sin, nun Halaman berapa, shin, Ustaz? nun shin. Orang belajar nerjemah harus rajin buka kamusnya. Nah, Nun ta dha ain. Baru dha, baru nih naimahnya nih ketemu ya. Na'ala na'uma nih Bu. aku beri nikmat. Na'uma yan'umu nu'umatan. Yang ini artinya halus. Na'ima yan'amu ni'matan, senang, nikmat. An'amta, engkau anugerahkan nikmat. Nih, an'amtunya nih. Halaman berapa, Ustaz ya? Halamannya 409. 409. Halamannya banyak. Halaman 409. Ketemu, Bu? Cuma sampai 83, Ustaz. Oh, nikmat. Gimana, Bu? Kalau halamannya cuma sampai 83. 81, Bu. Kalau kamu ringkas 81. Oh, Ibu pakai kamus ringkas. Iya. 81. Ini saya bukannya kamus ini ya, kamus induk. Nggak tahu saya di kamus ringkas ada apa tidak ya. Kan? Ada. Kamus ringkas ada Ada. mestinya. Karena masih di juz 1 kan. Ya. Ibu cari di kamus ringkasnya. Coba. Ketemu? 81, halaman 81, Bu. Engkau anugerahkan nikmat ya. Iya. Engkau anugerahkan. Yang bawah anam tuh bawahnya aku beri Yang kau anugerahkan nikmat itu berarti an'amta. Yang di bawahnya tadi. Ketemu, Bu? Yang an'amtunya. Aku beri kenikmatan. Iya, benar. Boleh. An'amtu aku beri kenikmatan sama aja. Alaikum. Terus, Bu? An'amtu aku beri kenikmatan. Jadi allati yang an'amtu apa tadi? Aku beri kenikmatan. Akunya dituk ya, Bu. Aku beri kenikmatan. Oke, alaikum. Alaikumnya apa artinya? Belum tahu, Ustaz. Saya nanti lama Ustaz dilewatin. Gak apa-apa. atas. Jadi alaikum, alanya artinya atas, Bu. Alai ini artinya atas. Kumnya kalian. Kum kalian. Kalian. Atas kalian. Wa aufu wa-nya dan. Aufu ini wawu dibuang ya, alif dibuang. Alif dibuang dari wafa. Wah, Kasih saja ya. Wafa. Nanti kita buka di waw. Cari di waw. Wow. Carinya kan wafa kan. Nih wafa ya fi. Akar katanya wafa artinya menepati, memenuhi. Nih aufu. Penuhilah. Ya. Jadi wa aufu dan penuhilah bi'ahdi. Bi-nya kita buang ya. Karena apa? Karena dia
huruf. Huruf ya. Jadi akar katanya ahidah. Ya, akar katanya apa? Akar katanya ahidah. Ya-nya artinya aku. Dari kata ahidah. Jadi bagaimana kita menerjemahnya? Kita buka ya. Kita buka dari ain ya. Kita buka dari ain. Ketemu belum? Ya. Kita buka dari ain. Ain ya. Ain fa. Ya, kita buka dari ain. Ain. Ahada. Janjianku. Aja. Ada. Ada. Aro. Aza. Asa. Asa. Adha. Aqa. Ala. Masih ala. Ama. Ana. Awa. Nggak ada ya. Oh, kelewat nih. Nih, ahida. Nih, ahida mengetahui, mengerti, berjanji. Terus tadi apa nih? Bi'ahdi ya. Ahdi perjanjianku. Ya, wa aufu dan penuhilah oleh kalian di akan perjanjianku. Janji kalian padaku maksudnya ya. Ufi dari kata apa ya. Ufi bi'ahdikum. Ahdikumnya bi'ahdikum dengan perjanjian kalian. Ufi itu U-nya aku ya. Ufi maka aku penuhi. Aku penuhi. Kalau bi'ahdi perjanjianku ya. Perjanjianku. Ya, ufi maka aku penuhi. Ya, bi'ahdikum akan perjanjianku kepada kalian. Ya. Akan janji kepada kalian. Nah, apa janji Allah? Ya, taat, sukses. Itu janji Allah. Taat surga. Itu janjinya ya. Wa iyaya dan hanya kepadaku lah. Kan ada iyaka. Kalau iyaka hanya kepadamu. Gitu. Tapi kalau iya itu aku. Ya di akhir ya. Wa iyaya dan hanya kepadaku farhabun. Ya, akar katanya apa nih? Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dibuang 4. Ya, fa artinya maka nih awalan. Oh, Gitu kan. Terus wawu ini artinya kalian. Ya. Ni artinya aku. Jadi akar katanya rohiba. Kita buka di kamusnya di ro. Ya. Ro. Atau bukannya di zai, terus kita ke atas. Dari rohiba. Rohiba artinya takut. Ya, rohiba yarhabu rahbatan takut. Kita kan cari farhabun. Ya. perintah ya Ustaz. Nih, farhabuni maka tunduklah kalian kepadaku. Boleh farhabun maka artinya maka takutlah kalian kepadaku boleh ya.
Ya, ada di sini ya. Farhabun. Jadi wa iyaya dan hanya kepadakulah farhabun, maka takutlah Kalian kalian kepadaku. padaku. Padahal sudah ada dan hanya kepadakulah ya. Farhabun, maka takutlah kalian kepadaku. Jadi ini adalah perintah pertama kepada Bani Israel di surah Al-Baqarah. Agar apa? Agar ingat akan nikmat Allah. Jadi yang pertama ingat akan nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada mereka. Nikmat apa? Nikmat keimanan, nikmat kenabian, nikmat kerajaan. Ya, banyak dari Bani Israel itu para nabi, raja-raja besar. Nah, terus yang kedua adalah agar mereka memenuhi janjinya kepada Allah. Dan yang ketiga agar tunduk kepada Allah. Jadi 3 nih ya. Jadi 1, agar ingat nikmat Allah. Orang kalau ingat nikmat Allah nanti akan mudah bersyukur. Bersyukur itu tandanya iman. Mudah bersyukur, mudah taat. Terus yang kedua, menepati janji kepada Allah. Menepati janji kepada Allah. Apa sih janjinya? Ya, taat. Kita juga janji kepada Allah, inna sholati wa nusuki, ya kan, sholatku, hidupku, ya, ibadahku hanya kepada Allah, hanya untuk Allah saja. Yang ketiga, agar tunduk, patuh, taat, gitu ya, kepada Allah. Yang untuk Bani Israel, untuk kita juga enggak? Ya, ini untuk Bani Israel ini 3-3-nya. Tapi ini juga untuk kita sama. Kita juga diperintahkan untuk mensyukuri nikmat Allah, menepati janji, untuk tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu ya sampai ayat 40. Halo Bu Nini. Ya, Minggu. alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai sini dulu Bu Nini. Ya, Oh, hanya wajib. anak-anak. Ya, sama pula. Bahasa Arab nanti ada, Ustaz. Ada yang mau belajar enggak? Ada. Ya, udah bisa. Ya. Enggak, Bu Virus belum respon. Virus. Pak siapa Pak Effendi agak lambat katanya. Baik, saya terima kasih banyak atas bimbingannya untuk kita belajar menerjemah Al-Quran, khususnya di surah Al-Baqarah ayat 38 sampai ayat 40 ya, alhamdulillah dapat ya. Baik, sesi 3 ini kita sudahkan dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis, dan kita akan berjumpa kembali minggu depan ya, Insya Allah. Baik, kita